Kalau Anda pernah ditebus dari cara hidupmu yang salah. Kalau Tuhan pernah keluarkan engkau dari lumpur dosa. Dari masa lalu yang memalukan. Saya kasih tahu, bertobatlah sungguh-sungguh. Percuma Anda saya kepret-kepret sampai pingsan di sini kalau hidupmu tidak berubah. Percuma Anda minta didoakan, ditumpang tangan, diludahi, tapi kalau hidupmu tidak berubah. Saya kasih tahu Tuhan lebih tertarik kepada perubahan hidup. Bukan demonstrasi kuasanya. Orang lebih tertarik kepada mujizat. Saya kasih tahu, orang yang cuma mengejar mujizat dan berkat adalah yang pertama kali akan meninggalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Hari di mana Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita semua. Amen. Saya akan khotbah dengan tema Why didn't he fight? Mengapa dia tidak memberikan perlawanan? Why didn't he fight? Yesus tahu apa yang dia akan alami. Katakan amin. Di dalam 4 buku Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis berulang kali di situ. Bahwa Yesus tahu apa yang dia akan alami. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Anda juga bisa baca ayat yang sama dalam Markus 8 ayat 31, kemudian Lukas 9 ayat 22, Lukas 24 ayat 46, dan Yohanes 18 ayat 4 berkata begini, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ketika dia hendak ditangkap di Taman Getsemani, dikatakan bahwa Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Jadi kalau Anda baca tentang penyaliban ini, Anda akan bertanya, kalau dia tahu kenapa dia tidak cegah? Kalau dia tahu kenapa tidak melawan? Sekalipun Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Kalau Anda baca, Petrus akan menyangkal Yesus, Yesus sudah tahu. Kemudian Yudas akan mengkhianati dia, Yesus sudah tahu. Tapi kenapa Yesus tidak cegah mereka? Tapi sebaliknya firman Tuhan mencatat bahwa Yesus memperingatkan mereka. Kita lihat dalam Matius 26. Di ayat 34, Yesus berkata kepada Petrus, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Keren ya, Yesus tahu. Tapi Petrus bilang gini, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kemudian Yesus juga memperingatkan Yudas. Dalam Yohanes 13 ayat 21 kita baca. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kita lompat ke ayat 25, kita baca sama-sama. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Do it quickly. Kalau bahasa anak muda, let's get over it. Kalau Anda nonton film The Last Supper, Anda akan paham betul setiap ayat demi ayat, kisah demi kisah menjelang penyaliban Kristus. Dan memudahkan pendeta yang mengkorbankannya. Well, dari ayat-ayat yang kita baca ini, jelas meskipun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Tapi kenapa Yesus tetap mengundang Yudas datang ke perjamuan terakhir? Karena kalau Anda baca di firman Tuhan dalam Matius 26, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, kita akan mengadakan perjamuan Paskah di mana? Yesus memberikan kalimat yang begini, pergi ke kota,
kamu akan bertemu dengan si Anu. Serius, kata-katanya engkau akan berjumpa dengan si Anu. Saya pikir, ini Alkitab Indonesia salah terjemah atau apa? Mungkin terjemahan aslinya someone, you will meet someone. Begitu dirahasiakan, yang akan memberitahukan kepada, kamu berkata kepada dia bahwa guru mau mengadakan penyembahan Paskah di rumahmu. Waktuku sudah tiba. Jadi ada orang yang memang sudah Yesus janjian sama dia untuk bikin perjamuan di rumahnya. Dan begitu dirahasiakan, Anda nonton di film The Last Supper, tempat di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir itu sangat dirahasiakan. Kenapa? Karena saat itu Imam Besar Kayafas telah menyuruh orang-orang untuk mencari Yesus dan menangkap dia. Karena itu nggak boleh ada yang tahu mereka ada di mana, Yesus ada di mana. Kalau Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, bahwa Yudas lah yang akan menjual dia, dan memberitahukan tempat di mana Yesus berada, mengapa Yesus masih mengundang Yudas datang? Bisa aja kan dia cuma undang 11 murid kayak kita, kalau kita nggak senang sama teman komsel yang ABCD, kita bikin grup baru waktu kita mau ngundang makan waktu kita ulang tahun. Ada amin? Yang kita nggak mau undang nggak perlu tahu gitu. Anda paham maksud saya? Kenapa Yesus nggak singkirin aja Yudas dari perjamuan terakhir? Lalu, kenapa Yesus gak gagalkan rencana jahat daripada imam-imam tua-tua dan ahli Taurat yang memang berniat menangkap dia? Bisa gak kira-kira? Bisa gak Yesus menggagalkan rencana mereka? Tentu bisa. Namun waktu mereka datang menangkap Yesus di Taman Getsemani, saya kasih tahu, Yesus tidak memberikan perlawanan. Bahkan ketika salah satu muridnya dikatakan Simon Petrus menentakkan telinga salah satu dari hamba imam besar, Yesus malah menyuruh dia memasukkan pedangnya dan memulihkan telinga dari hamba imam besar itu. Lukas 22 ayat 50, keren banget. Di saat dia sendiri dalam kesusahan, dia masih sempat menyembuhkan orang. Itu Yesus kita. Sungguh pun dengan kuasanya yang luar biasa. Telinga aja tinggal pasang. Masakan dia tidak bisa melawan mereka. Sungguh pun dengan segala kuasa yang Yesus mampu lakukan untuk memberikan perlawanan. Tapi Yesus tidak melawan. Kendati pun dia tahu apa yang akan menimpa dirinya. Kenapa? Saya akan share 3 hal. Yang pertama, supaya Yesus menggenapi firman Allah dan melakukan kehendak Bapaknya. Dia harus meminum cawan yang harus dia minum. Amen. Matius 26 ayat 53 kita baca. 321. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Ayat 56. Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus menyerahkan dirinya. Tidak ada yang bisa menangkap dia kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Amin. Orang banyak pernah mau dorong Yesus di jurang, tapi dia bisa menghilang dari tengah-tengah mereka. Apa susahnya malam itu dia terbang? Tapi dia menyerahkan dirinya untuk menggenapi kitab suci, menggenapi firman Allah. Yohanes 18 ayat 11 kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Waktu Petrus mau bela dia, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kadang-kadang orang Kristen gak mau susah. Tapi ketahuilah dalam hidup ini kalau kita lewatin pergumulan yang seizin Tuhan, kita beroleh kasih karunia. Adalah sebuah kasih karunia ketika orang harus memikul penderitaan yang tidak harus dia tanggung, kata firman Tuhan. Kita bisa belajar dari Yesus, ikut Tuhan itu tidak mudah. Ikut Tuhan itu jangan cari mudahnya aja. Kalau Anda ikut Tuhan tidak mau bayar harga, tidak bisa. Yesus aja taat sama kehendak Bapa. Dia menyerahkan dirinya untuk melewati apa yang dia harus lewati. Dia minum cawan yang memang dia harus minum.
Hamba Tuhan kalau enggak mau bayar harga diomongin orang karena hidup mewah yang enggak bisa jadi hamba Tuhan. Orang Kristen kalau enggak mau ditegur karena kesalahan melakukan hal-hal di luar kebenaran ya enggak bisa jadi orang Kristen. Ikut Tuhan harus mau menyangkal diri dan pikul salib. Amen. Yesus pernah minta cawan itu lalu dari hidupnya. Tapi dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Mari belajar dari ketaatan Kristus. Dan kita bisa melihat bahwa tujuan hidup Kristus jelas hanya melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Tuhan dalam hidupmu penting? Saya dan suami bersyukur karena Dia bekerja di dalam kami sehingga kami taat melakukan kehendak-Nya. Bukanlah kemuliaan hari ini yang kami lihat di titik awal kami menyerahkan hidup kami. Tapi salib yang kami pilih, pikul dan penyangkalan diri. Kalau Tuhan kasih kemuliaan, segalanya hanya bagi Tuhan. Amen. Saya percaya hari ini pun ada salib yang saya harus pikul. Menuai begitu banyak cercaan. Tapi membuat saya melihat bahwa memang saya harus lebih sungguh-sungguh hidup sebagai hamba Allah. Saya mengerti kenapa orang banyak kecewa sama pendeta dan saya berkata, saya tidak lebih baik dari siapapun. Tapi saya tahu bahwa inilah salib yang saya harus pikul sebagai hamba Tuhan. Karena mengambil apa yang harusnya kita tidak ambil. Tangan pengharapan merupakan panggilan yang tidak mudah. Nanggung hidup begitu banyak orang tidaklah gampang. Kalau saya bisa letakkan dengan sukacita, saya serahkan. Kalau ada perusahaan yang mungkin Pak Paulus Bambang ketemu dan punya CSR 3,5 miliar sebulan, tolonglah jodohkan dengan tangan pengharapan. Dengan sukarela saya serahkan tongkatnya. Anak saya pernah tanya sama saya, Mama, are you rich because you have a foundation? Apakah Mama kaya karena Mama punya yayasan? Saya kasih tahu dia, kamu ndak akan mau yayasan ini. Karena dengan mengambil yayasan ini, kamu bukan dapat warisan, tapi tanggungan. Yayasan bukan aset yang bisa kita pakai seenaknya, kita ambil sekenanya. Tapi ini sebuah tanggung jawab untuk mengurus orang banyak. Itu salib kami. Bagaimana dengan Anda? Saya terkejut dengan orang-orang Kristen yang secara sadar berbuat salah dan hidup dalam dosa. Yuk, sadarlah. Seperti Yesus yang memberi teladan buat kita. Dia minum cawan itu. Dan jalani salib itu. Karena itu kehendak Bapa dalam hidupnya. Amen. Jangan pilih jalan mudah. Yang berikutnya, mengapa Yesus tidak memberikan perlawanan? Yang pertama tadi, supaya dia menggenapi kitab suci dan melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, supaya Yesus dapat menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Hanya darah anak domba yang dapat menghapus dosa dunia. Ibrani 10 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Sama-sama 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Haleluya. Dia datang dengan penuh kesadaran karena cintanya bagi kita. Dia datang menyerahkan dirinya karena cintanya bagi dunia. Yohanes 3 ayat 13 bilang ini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yang bisa tebus kita hanyalah yang tanpa cacat celah, yaitu anaknya sendiri, anak domba Allah. Ayat 15 berkata gini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 sama-sama,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Alasan kenapa Yesus biarkan apa yang menimpa dirinya, karena cintanya bagi kita. Katakan, Yesus cinta saya. Karena itu, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Kalau Anda pernah ditebus dari cara hidupmu yang salah, kalau Tuhan pernah keluarkan engkau dari lumpur dosa, dari masa lalu yang memalukan, saya kasih tahu, bertobatlah sungguh-sungguh. Kemarin ada yang tanya sama saya, Bu Heni, apakah untuk menginjil, memberitakan Injil, memenangkan jiwa, hari ini hamba-hamba Tuhan harus bisa bikin mujizat seperti murid-murid Tuhan? Saya kasih tahu, saya tidak tertarik untuk memperdebatkan karunia ataupun jawatan yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan dengan cara yang berbeda. Tapi saya percaya dengan cara apapun Tuhan pakai kita, cuma satu tujuannya, untuk menghantar jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Percuma Anda saya kepret-kepret sampai pingsan di sini kalau hidupmu tidak berubah. Percuma Anda minta didoakan, ditumpang tangan, diludahi, tapi kalau hidupmu tidak berubah. Saya kasih tahu, Tuhan lebih tertarik kepada perubahan hidup, bukan demonstrasi kuasanya. Orang lebih tertarik kepada mujizat. Saya kasih tahu, orang yang cuma mengejar mujizat dan berkat adalah yang pertama kali akan meninggalkan Tuhan. Saya bertanya kepada guide yang senior di Israel, Jerry S. Paham betul Alkitab, sejarah dan bahasa Ibrani. Saya tanya gini, waktu Yesus ditangkap, kemana orang banyak yang mengikuti Dia? Bukankah Dia memberi makan lebih dari 5.000 laki-laki? Kemana mereka semua? Kalau saya punya 5.000 pasukan, masakan saya tidak dibela? Di mana mereka waktu Yesus ditangkap? Saya kasih tahu, kalau Anda baca dalam kitab firman Tuhan Matius 21, ketika Yesus dielu-elukan ketika mendekati kota Yerusalem, di mana mereka meletakkan jubahnya, mengambil ranting-ranting untuk Yesus naik keledai, kemudian lewat di atasnya, mereka berkata, Hosana, Hosana. Mereka di mana? Saya kasih tahu, mereka mulai meninggalkan Yesus satu persatu ketika masuk ke kota Yerusalem. Why? Karena mereka takut. Yerusalem adalah pusat pemerintahan kekuasaan Herodes. Mereka takut kepada Romawi. Karena itu ketika mereka melihat, wow, Yesus masuk ke Yerusalem, mereka pergi mundur teratur. Yang tertinggal di Yerusalem hanya Yesus dan murid-muridnya, nonton The Last Supper. You will understand why. Kenapa waktu Yesus ditangkap, crowd, khalayak ramai yang berteriak, salibkan dia, bukanlah kerumunan orang banyak yang berkata, Hosana. Different crowd. Crowd yang ada di Yerusalem adalah orang-orang yang telah dipengaruhi oleh para imam, ahli Taurat dan imam besar. Mereka lah yang ingin menyalibkan Yesus. Sementara orang yang dapat mujizat, makan bersama-sama, dan ketika Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan, saya kasih tahu, mereka yang makan berkat, makan mujizat itu pergi meninggalkan Dia. Mereka yang pertama kali meninggalkan Dia. Bukan Yudas, bukan Petrus. Yang pertama kali angkat kaki adalah orang banyak. Karena itu saya dengar baik, jangan kejar ketenaran, jangan kejar nama besar, jangan kejar pujian, penghargaan dari orang-orang di luar rumah Anda. Karena ketika Anda dalam masalah, mereka lah yang pertama kali akan lari meninggalkan Anda. Tapi orang yang akan tetap tinggal bersama Anda di masa-masa sulit Anda adalah orang-orang yang sering Anda tinggal di rumah. Amen. Don't choose crowd over your family. Buat saya, anak saya paling penting. Suami saya lebih penting. Saya nggak mau terima undangan kemana-mana, meskipun mereka berkata ada 3.000 orang, 5.000 orang. Saya kasih PK 10 juta, 50 juta. Saya bilang enggak, yang terakhir 100 juta. Nanti kita dengar tahun depan berapa. Saya bilang gini, anak saya butuh saya. Suami saya butuh didampingi. Terlalu ganteng nanti dicolong orang. Tangan pengharapan perlu diurus. Jemaat IJI harus diurus. Amen. Saya memilih tidak khotbah tempat lain. Haleluya.
Dia datang meminum cawan yang dia harus minum. Karena dia mengasihi kita. Mari jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Yang terakhir, kenapa Yesus tidak kasih perlawanan ketika dia tahu itu akan menimpa dirinya. Supaya Yesus menyatakan kuasanya dan membangkitkan iman murid-muridnya. Mari baca, setelah kebangkitannya, Yesus kembali mencari murid-muridnya dan mulai menampakkan diri. Anda ingat kisah itu? Nanti nonton drama. Yohanes 20, secara cepat. Yesus menampakkan diri kepada siapa yang pertama? Perempuan. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas karena waktu itu dia tidak ada waktu Yesus datang dan dia tidak percaya. Yang kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di danau Tiberias ketika mereka pergi kembali memancing ikan, nangkap ikan. Mereka mulai kehilangan visi. Yesus datang, panggil mereka, bakar ikan, sarapan sama mereka. Why? Karena mereka perlu lihat Yesus melakukan apa yang dia katakan. Bahwa Mesias akan menderita sengsara, disalibkan, tapi dalam 3 hari dia akan dibangkitkan. Dan Yesus bangkit tepat di hari ketiga. Dan ketika mereka melihat Yesus bangkit, iman mereka juga bangkit. Dan waktu Yesus bilang gini, tunggu, jangan kemana-mana, berdoalah di sini sampai Roh Kudus dicurahkan. Mereka tunggu. Lalu sampai ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang dilakukan? Mereka mulai beroleh keberanian untuk memberitakan Injil. Petrus khotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketika Petrus yang dulunya penakut menyangka Yesus 3 kali. Ketika Yesus bangkit dan datengin dia, kasih makan ikan dan dipenuhi Roh Kudus, Petrus bangkit beritakan Injil, 3.000 orang bertobat. Haleluya. Amen. Lihat bagaimana perubahan hidup murid-murid terjadi karena Yesus bangkit. Saya kasih tahu. Yesus datang dari kubur. Tidak cari orang-orang banyak. Gue bangkit. Mau tanda tangan? No. Selfie dulu. Kalau dulu ada Instagram mungkin ya. Kenapa Yesus gak posting? Gampang. Enggak. Yesus balik cari murid-murid. Karena Yesus mau membangkitkan iman mereka. Yesus sudah investasi hidup 3,5 tahun di dalam hidup mereka. Yesus mau pakai mereka untuk memberitakan Injil ini kemana-mana. Saya kasih tahu Anda mungkin bisa bicara di tempat orang banyak. Tapi Yesus investasi buat murid. Apakah Anda punya murid? Dengar. Kita lihat kedahsyatan dari apa yang Yesus lakukan. Waktu Yesus mati dan bangkit. Murid-murid lihat. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Orang bilang gini. Mereka itu bisa berani memberitakan Injil karena dipenuhi Roh Kudus. Oke. Tapi saya kasih tahu. Tanpa Injil yang terbukti dalam hidup mereka. Apa yang mereka mau beritakan? Mereka adalah saksi-saksi benar yang menyaksikan Kristus. Dan mereka lah orang yang paling tepat untuk memberitakannya. Karena itulah Yesus kembali buat mereka. Mari kita saksikan di akhir khotbah saya ini. Bagaimana cara mati murid-murid Yesus. Mari kita lihat. Rasul Paulus bukan satu dari 12 murid. Tapi dia salah satu murid Yesus yang luar biasa. Ada Pak Paulus Bambang namanya sama. Rasul Paulus meninggal dengan cara dipenggal. Kemudian Petrus kita lihat bagaimana cara matinya. Disalib terbalik. Wow. Kemudian Andreas dia disalibkan di Yunani. Di atas salib berbentuk X. Kemudian Yakobus, dia mati dipenggal dengan pedang atas perintah Raja Herodes. Kemudian Yohanes ini agak spesial. Dia direbus gak mati. Lalu dibuang ke Pulau Patmos, meninggal secara alami di usia tua di Efesus. Kemudian kita lihat Filipus, dia digantung lalu disalibkan. Kemudian Bartolomeus, Nathanael, dikuliti hidup-hidup dan dipenggal. Kemudian Matius ditikam sampai mati di Ethiopia atau Persia. Thomas ditombak oleh prajurit di India saat mengabarkan Injil. Yakobus dilempar dari puncak bait suci lalu dipukul sampai mati. Kemudian Yudas Tadeus dipukul dengan gada dan dipenggal di Persia. Simon orang Zelot disalibkan atau digergaji guys di Persia.
Yudas Iskariot tentu kita tahu, matinya tidak terhormat, bunuh diri, gantung diri, karena telah mengkhianati Yesus. Saya bukan mau menakut-nakuti Anda, tapi saya mau kasih tahu, Yesus tahu apa yang dia akan alami, tapi kenapa dia pilih untuk mati? Karena dia mau membangkitkan orang-orang yang akan memberitakan kebenaran. Karena dia tahu dia akan bangkit. Benih itu kalau tidak jatuh ke tanah lalu mati, akan tumbuh dan menghasilkan biji-biji yang lebih banyak, benih-benih yang lebih banyak. Itu yang Yesus lakukan. Dia mengorbankan dirinya. Mati bagi kita. Supaya kita hari ini yang mengenal dia dan percaya kepadanya. Tidak lagi hidup sia-sia tapi hidup bagi dia. Amen. Yesus bangkit dan memberikan kekuatan iman kepada murid-muridnya. Sehingga membuat mereka jadi penyebar-penyebar Injil yang luar biasa. Yang memberitakan dia kemana-mana, dan hari ini kita lihat Injil diberitakan di seluruh bumi lewat 12 rasul. Paulus menggantikan Yudas Iskariot. Saya kasih tahu, Barnabas dan murid-murid lainnya yang memberitakan Injil yang tidak saya bacakan tadi, dan masih banyak lagi, Timotius. Dan saya rindu dalam kitab kehidupan nama-nama Anda ikut tercatat di bawahnya sebagai orang-orang yang bangkit imannya hari ini karena pengorbanan Kristus dan memberitakan dia kemana-mana. Maukah Anda membawa Injil ini supaya lebih banyak orang diselamatkan? Mari ambil waktu sebentar, berdoalah untuk keluarga Anda yang belum diselamatkan. Pejamkan matamu. Pastor Jojo akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Setiap mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.